Bapak Ibu warga Kaceh, saya bersama Bapak Dani Ramdan Darmawan, kandidat nomor 3. Kita akan kenalan lebih banyak dengan Bapak Dani, tanya-tanya ringan tentang beliau, juga tentang paguyuban Kaceh. Assalamualaikum Pak Dani. Salam Pak Yuris. Baik, jadi Pak Dani Ramdan Darmawan, nama lengkapnya, lahir di bulan Ramadan ya Pak ya? Ramadan. Bulan penuh berkah. Semoga kalau jadi ketua paguyuban bawa keberkahan ya buat Kaceh. Amin, mudah-mudahan. Lahir di Ciamis, Ciamis di Banjar sih lebih tepatnya, di Ya. kota Banjar. orang Sunda ya. Sunda. Sunda. Sunda yang payah. Sini ada Kaceh Empire. Bisa cerita sedikit tentang keluarga Pak? Ibu, nama Bu. Oh iya. Baik. Ya jadi saya ya kalau bicara tentang keluarga saya ya istri saya Mike namanya Bu ya. Mika. Mike mungkin ya. Ya. Kami anaknya tiga, ada tiga. eh, Namanya Haufan. Yang pertama Haufan itu Haufan. 5 tahun, kemudian Hafiza dan Aura. Oh, Hasuma. Iya. Hasuma. Hahaha. Iya. Biar selalu ketawa. Jadi, hahaha. Ada filosofinya. Ya. Ya kalau saya aslinya dari Ciamis, Banjar, kita Banjar. Kalau Mike orang sini, Cijantung. Oh, Cijantung, Jakarta ya. Kalisari. Kopassus ini. Betul. Kopassus. Iya. Di Kaceh sudah sekian tahun ini apa nih Pak yang menyenangkan dari Kaceh? Yang menyenangkan, ya tentu waktu awal-awal ya dulu tuh kan saya di sini masuk tuh 2017 mulai menempati. Kalau proses-proses ini sih dari 2016, kan baru menempati itu 2017. Kemudian saya sempat sempat nggak tinggal di sini gitu kan, karena di Cijantung dulu setahun kalau nggak salah tuh. Baru tahun 2020 balik lagi ke sini. Ya secara apa namanya situasi di sini, maksudnya situasi antar eh, ya kita bertetangga tentunya, bertetangga ya baik gitu kan sejauh ini. Ya mungkin kalau apa namanya yang baru-baru ini nih, yang saya masih masih perlu belum 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 kenal lebih jauh, lebih kenal lebih dekat gitu. Kalau yang kurang apa yang agak menjadi khawatir ya tentu masalah keamanan ya. Keamanan memang dari dulu pas saya datang ke sini pun saya nanya masalah keamanan itu gimana. Ternyata kan beberapa kejadian. Tapi kesini alhamdulillah nih setelah adanya kepengurusan yang sebelum-sebelumnya gitu kan, makin tertata nih Aceh ini, makin di sini sudah ada apa namanya ya bisa dibilang organisasi yang mengurus gitu kan, Aceh kita tuh baik itu keamanannya, lingkungan dalam hal ini apa pengaturan kebersihan gitu kan, sampah gitu sudah ada pengelolaan yang baik. Jadi ya alhamdulillah juga sudah semakin baik sih sebetulnya. Kalau yang mungkin bisa ditingkatkan lagi apa Pak dari Kaceh? Nah, ini kalau sejauh yang saya tahu ya, selama tinggal di sini, paling saya itu agak greget sih dengan kondisi yang ada di dekat bantaran sungai situ tuh. Oh, Nah, itu tuh KL gitu. pokoknya sepanjang itu aja, sepanjang sungai itu, mulai dari Blok C ya, Blok C, gitu kan. Kalau saya gitu kok kurang enak di Padang. Jadi kalau orang sudah bilang hium tuh banyak ilalang yang seharusnya kita bersihin gitu kan, maksudnya diberes-beresin gitu. Jadi eh, apa namanya rapih lah gitu kan. Terus juga mungkin nanti di eh, ya kalau bisa sih kayak tong sampah gitu kan jangan nampak di depan, tapi nggak tahu ya susah juga sih naruhnya ya, di mana lagi gitu cuma ya dan nantilah yang dipikirin lagi gitu. Cuma itu lebih kepada lingkungan aja sih, penataan lingkungan sama mungkin eh, apa namanya teman-teman security ini mungkin lebih nanti ya kita coba edukasi lagi atau kasih apa namanya ya masukan-masukan gimana sih biar lebih nyaman gitu kan bagi kita sebagai
warga gitu kan, dengan keberadaan security ini harus seperti apa. Kayak ya kan security tidak, kalau sekarang kan kalau saya lihat tidak hanya pada pengamanan, mengawasi lingkungan, tapi kan sekarang juga teman-teman security kan lebih ada kayak tanggung jawab baru kayak penitipan paket dan lain-lain. Ya. Itu juga saya dengar-dengar kan banyak ada yang miss atau gimana gitu kan, tapi itu nanti bisa dikondisikan lah gitu, dikomunikasikan biar penataannya harus biar lebih baik itu seperti apa. Kalau jadi ketua paguyuban Pak ya, menurut Bapak tanggung jawab ketua paguyuban apa aja Pak? Yang menjadi ketua paguyuban ya, namanya juga ketua ya. Kalau ya tentu yang pertama dia adalah ya seorang apa ya, orang yang dipercaya di wilayah untuk bisa memimpin tentu kan, memimpin, kemudian bisa mengayomi warganya, menampung aspirasi, kemudian ya mempererat lah gitu kan, dan ada penting tentu menjaga lingkungan, minimal lingkungan di mana wilayahnya itu tetap aman, kondusif gitu kan, warganya nyaman gitu. Memang itu kerja bersama, tapi yang ngelitnya ya tetap harus ada dan dalam suasana yang asik enaknya ya. Tentu kita jangan terlalu ya, kalau orang bilang sersan lah gitu kan, serius santai gitu kan. Nantilah kita ini apa, kita bikin bapak-bapaknya funny gitu kan. Ibu-ibunya kece-kece, kece-kece. Iya. Kalau hal baru Pak, mungkin ada yang terpikirkan yang diterapkan, apakah kegiatan tertentu atau mungkin penataan hal baru berarti sesuatu yang belum ada ya. Ya tentu yang dirasakan oleh, saya yakin warga juga pasti, kita ini nggak punya nih yang namanya fasos. Fasos ya, lebih kepada fasosnya ya. Kalau fasos kan sudah mulai membaik lah. Jalanan sudah ada aspal, meskipun memang nanti perlu pemerataan ke blok belakang, sama blok C juga belum kan itu, sama PJU mungkin. Nah itu nanti mungkin PJU mudah-mudahan bisa, kalau bisa di apa namanya dikerjasamakan dengan pihak-pihak terkait gitu kan, dalam hal ini ada dari pihak Pemda atau pengelolanya lah gitu kan, biar lebih terperhatikan. Kalau selama ini kan kita masih kelola sendiri kan, dari PJU ini kan. Iya, masih kita bayar biaya listriknya ya. Sama ini itu tadi tempat kumpul nih, kumpul warga nih, itu yang belum ada. Saya melihat ada potensi di depannya rumahnya Pak Guyuban yang saat ini menjabat itu Pak Ahok gitu kan, itu kan ada lahan tuh. Itu mungkin nanti bisa di apa namanya, bisa dikondisikan barangkali mau nih gitu kan. Kemudian sama itu tadi yang di bandaran sungai itu. Tapi itu memang agak ke bawah sih. Di depan blok C. Ya, yang depannya blok C. Depan blok C. Ya baik, Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya apa namanya ya saat ini kan memang saya kan dicalonkan nih kan, saya dicalonkan. Tentu saya sih kalau bicara kalau memang ada orang yang sudah mempercayakan, insya Allah kita coba jalankan dengan sebaik mungkin. Insya Allah tetap amanah gitu kan, menjalankan dengan sepenuh hati tentu gitu kan, apa yang sudah dicanangkan sebelumnya, program-program yang sebelumnya sudah dijalankan, maupun yang maksudnya gini, yang sudah dijalankan nanti tetap kita pertahankan, yang belum ya kita lanjutkan gitu kan. Tentu nanti dengan tambahan-tambahan, mungkin ada ide-ide lain, program-program lain yang sekiranya bisa memberikan nilai positif bagi KC gitu kan, dan warga lingkungan kita di Pasar Khalifah ini, ya kenapa tidak gitu kan. Tentu saya juga mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu sekalian,
dalam nanti kepengurusan, jika memang nanti saya yang ditunjuk sebagai ketua, ya nanti mohon bantuannya dari Bapak Ibu sekalian, gimana caranya bisa ya bisa dibilang kita memajukan KC lebih baik. Oke Bapak Ibu, cuma kenalan singkat, tapi kita jadi tahu lebih banyak tentang Bapak Dhani Ramdan Darmawan. Kalau Bapak Ibu merasa beliau sosok yang pantas, yang tepat menjadi Ketua Paguyuban KC, jangan ragu, coblos nomor 3 ya. Nomor 3 kan Pak ya? 3. Nomor 3. Coblos Pak Dhani Ramdan Darmawan. Dan kalau memang ditakdirkan beliau menjadi Ketua Paguyuban KC, kita harapkan keberkahan seperti nama beliau. Amin. Ada keberkahan bulan Ramadan, semoga di KC juga berkahnya lebih banyak. Amin. Kalau Ramadannya dalam setahun diperbanyak nggak bisa juga ya. Oke, tapi nonton juga video kandidat lain-lain Bapak Ibu ya, selama periode sebelum pencoblosan, ditimbang-timbang, dipilih-pilih mana yang menurut Bapak Ibu paling tepat buat pimpinan Paguyuban KC. Ini doa kita bersama, semoga kita dapatkan pemimpin yang pas, pemimpin yang terbaik buat kita semua. Amin. Terima kasih banyak nih Pak Dhani. Dhani. Sama-sama Pak Yoris.